Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arham Zainal Abidin dengan NIM 1924 10 10 10 95 dari kelas Data Mining D. Di sini saya akan menjawab soal dari modul Perceptron dan Ensemble Classification. Jadi untuk soal yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan Perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Kemudian untuk soal nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test size 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300. Kemudian tuliskan akurasinya. Baik, di sini adalah source code untuk perceptron classification. Jadi yang pertama ini saya mengimport modulnya terlebih dahulu. Dataset, standard scalar, perceptron, trend test P, dan accuracy score. Nah, kemudian dengan modul dataset tadi saya memuat atau meload dataset wine ini. Nah, kemudian heuristik data ini mengambil data pada atribut. Kemudian kalau heuristik target ini mengambil targetnya. Kemudian print 5 data awalnya. Ini 5 data awal untuk atributnya. Kemudian ini 5 data awal untuk targetnya. Selanjutnya adalah proses split. Nah, jadi data atribut dan juga target tadi itu di split dengan 0,2. Kemudian agar nanti datanya tidak berubah dan bisa dicatat, di sini saya tambahkan random state agar mudah untuk dicatat nanti dan tidak berubah-ubah. TSS-nya sebesar 0,2 atau 20%. Kemudian adalah proses normalisasi selanjutnya. Jadi rumusnya itu data saat ini itu dikurangkan dengan rata-rata dan dibagi dengan standar deviasinya. Nah, kemudian fit extreme ini adalah data patokan yang akan digunakan sebagai normalisasi. Jadi rata-ratanya itu diambil dari sini dan juga standar deviasinya. Kemudian data apa yang akan dinormalisasi itu adalah data trend atribut dan juga data test atribut. Kemudian ini adalah 3 data awalnya setelah dinormalisasi. Selanjutnya adalah proses klasifikasinya. Di sini menggunakan perceptron, kemudian dengan learn rate 0,1. Kemudian membuat modelnya. Nah, jadi saat pembuatan model ini yang akan digunakan adalah data trend yang telah dinormalisasi dan juga data trend targetnya. Setelah pembuatan model selanjutnya diimplementasikan modelnya tersebut terhadap data test trendnya ini untuk memprediksi kelas apa yang akan didapat. Nah, setelah proses prediksi tadi dilihat akurasi skornya dari kelas yang telah diprediksi tadi terhadap data tes targetnya. Hasilnya untuk tes sebesar 0,2 adalah sebesar 0,97. Kemudian saya catat terlebih dahulu untuk dataset wine 0,97. Kemudian jika tes nya adalah 0,3 maka sebesar 1,00. Untuk tes sebesar 0,4 0,94. Nah, kemudian kalau untuk dataset breast cancer tes sebesar 0,2 didapatkan akurasi sebesar 0,95. Jika tes sebesar 0,3 didapatkan akurasi sebesar 0,95 juga. Jika tes size sebesar 0,4 dapatkan akurasi 0,96. Nah, jadi untuk dataset wine ini test size yang menghasilkan akurasi terbesar adalah test size sebesar 0,3. Sedangkan untuk dataset breast cancer ini test size yang menghasilkan akurasi terbesar adalah test size sebesar 0,4. Ini 0,96 nilai akurasinya. Selanjutnya di sini ada kode program untuk bagging classification. Sama seperti tadi diimport modulnya, hanya saja di sini terdapat modul baru yakni bagging classifier. Nah, sama seperti tadi
load dataset wine dan juga ambil data dan juga targetnya. Ini untuk 5 data awalnya dan juga 5 data awal dari atribut dan juga target. Kemudian proses split, test size-nya 0,3. Saya tambahkan random state agar nanti tidak berubah dan juga memudahkan untuk pencatatan. Normalisasi sama seperti tadi menggunakan standar scalar. 3 data awal setelah dinormalisasi. Kemudian ini adalah proses klasifikasi menggunakan bagging classifier. Nah, jadi di sini didefinisikan terlebih dahulu klasifikasi apa yang akan digunakan. Jadi perceptron dengan learning rate sebesar 0,1. Nah, kemudian menggunakan perintah bagging classifier, gunakan classifier tadi, yakni variabel ppn yang berisi classifier perceptron, taruh pada parameter base estimator. Kemudian n estimatornya ini adalah berapa klasifikator yang akan digunakan. Jadi 100 klasifikator yang akan digunakan, yang akan saya jalankan pertama kali. Kemudian n jobs ini adalah jumlah core processor yang akan dijalankan. Jadi kalau n negatif 1 ini adalah menjalankan semua core processor yang ada, sedangkan kalau 1 maka akan menjalankan satu core saja. Jika 2 maka 2 core processor saja. Nah, kemudian data yang akan dibuat model itu dimasukkan, yakni data atribut yang telah dinormalisasi dan data target, data train target. Kemudian menggunakan model tadi diimplementasikan untuk melihat hasil prediksinya. Setelah itu dilihat accuracy score-nya. Jadi hasil prediksinya tadi itu dilihat accuracy score-nya terhadap data target test. Dan ini hasil akurasinya. Akurasi bagging classifier pada dataset wine untuk n estimator sebanyak 100. Akurasinya adalah 100. Kemudian untuk n estimator sebanyak 200. juga. N estimator sebanyak 300. 1,00 juga. Ini karena menggunakan random state, jadi data train dan juga testnya tetap sama. Coba saya hapus. Hasilnya 0,981. Kemudian untuk n estimator 200, 0,981 juga. Untuk n estimator 100, hasilnya 1000. Maaf, 1.00. Jadi jika menggunakan random state tadi itu hasilnya akan sama jika n estimatornya 100, 200 maupun 300. Tapi jika tidak menggunakan random state pada splitnya tadi, maka didapatkan n estimator 100 dengan akurasi tertinggi, yakni 1,000 atau 1. Nah, kemudian jika dilakukan pada dataset breast cancer, n estimator 100 maka didapatkan akurasi sebesar 0,965. Jika n estimator 200 maka akurasinya sebesar 0,965. N estimatornya 300 maka didapatkan akurasi sebesar
0,977. Jadi untuk dataset breast cancer tanpa menggunakan random set pada splitnya, maka didapatkan akurasi tertinggi yakni 0,977 pada n estimator sebanyak 300. Terima kasih, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.